Nopi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana ujiannya tadi? Sudah selesai? Iya, Bu, sudah selesai. Oke, kemarin Ibu dapat titipan dari Memsri. Ini HP kamu ya? Benar, Bu. Ada apa dengan HP ini? Saya ketahuan oleh pengawas mencontek menggunakan HP saat ujian bahasa Inggris. Oh, Nopi mencontek menggunakan HP saat ujian bahasa Inggris. Terus? HP saya disita oleh pengawas, Bu. Ketahuan pengawas dan HP-nya diambil. Oke, Nopi, perlu Nopi ketahui di sini Ibu bukan mencari-cari kesalahan Nopi, tapi Ibu ingin membantu Nopi menyelesaikan masalah ini. Kalau Ibu boleh tahu, apa alasan Nopi mencontek atau melakukan kecurangan waktu ujian kemarin? Ingin mendapatkan nilai bagus, Bu. Nopi ingin mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Ibu juga kalau ujian ataupun tes pasti ingin dapat nilai yang bagus. Tapi menurut Nopi, apakah untuk dapat nilai bagus itu harus mencontek? Tidak, Bu. Nopi tidak yakin dengan kemampuan Nopi untuk menyelesaikan bahasa Inggris ini. Iya, Bu, saya kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris. Oh, begitu. Jadi menurut Nopi, adakah hal lain yang bisa Nopi lakukan agar Nopi bisa sukses ujian bahasa Inggris? Belajar lebih giat dan berlatih lebih keras, dan belajar bersama teman-teman yang menguasai bahasa Inggris juga. Iya, betul ya. Jadi Nopi bisa belajar lebih giat, berlatih lebih tekun, atau Nopi juga bisa bekerja sama atau diskusi dengan teman-teman Nopi yang pintar dalam bahasa Inggris. Nah, HP ini bisa nggak dipakai untuk belajar bahasa Inggris? Iya, Bu, bisa. Iya, benar. HP ini bisa dijadikan media untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, semangat Nopi untuk mendapatkan nilai yang bagus harus dipertahankan, tapi harus diiringi dengan usaha, yaitu belajar dengan tekun, berlatih dengan giat, kemudian banyak berdiskusi dengan teman, kemudian bisa memanfaatkan teknologi HP ini. Nah, sekarang coba Nopi ingat kembali tentang kesepakatan kelas dan kesepakatan di sekolah kita. Tindakan Nopi berbuat curang dalam ujian kemarin telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kita. Nopi sadar tidak nilai apa yang sudah Nopi langgar? Nilai kejujuran. Iya, betul, nilai kejujuran. Ada lagi? Nilai menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Menurut Nopi, seberapa penting sih kejujuran dan menghargai diri sendiri itu? Menurut saya, nilai kejujuran itu menciptakan kepercayaan, sedangkan nilai menghargai diri sendiri adalah hal-hal yang berdampak baik bagi diri saya, seperti rajin belajar dan giat untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Baik, sekarang Nopi sudah menyadari kesalahan Nopi dan nilai-nilai yang Nopi langgar. Nah, sekarang coba Nopi pikirkan kira-kira bagaimana atau apa yang akan Nopi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Menemui Memsri, mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Bersedia menerima konsekuensi yang diberikan Memsri termasuk ujian ulang. Baiklah Nopi, terima kasih sudah berbagi dengan Ibu hari ini. Ibu berharap pada ujian berikutnya Nopi lebih jujur dan juga lebih menghargai diri Nopi sendiri. Iya, Bu. Baiklah Nopi, sekarang Nopi boleh kembali ke kelas dan melanjutkan aktivitas. Ya, Bu, terima kasih. Baik, Bu, saya permisi. Oke.
Wayan, apa kabar? Baik Bu, Sudah sarapan? sudah Bu. Oke, Sabtu kemarin Ibu tidak melihat Wayan di kelas. Ya Bu, saya tidak masuk, saya sakit. Oh, Wayan sakit. Ya, kalau sakit memang seharusnya istirahat di rumah. Tapi Ibu cek di absen, dalam 1 minggu itu Wayan pasti ada sakitnya. Sebenarnya Wayan sakit apa sih? Darah rendah Bu. Darah rendah. Sakit itu memang hal yang manusiawi. Tetapi untuk anak seusia kamu, kalau sakit setiap minggu sepertinya itu sesuatu yang tidak wajar ya. Kira-kira apa yang membuat darah rendah Wayan itu kambuh? Sering begadang dan jarang tidur. Begadang. Apa yang Wayan lakukan? Begadang. Main game. Main game. Wah, main game itu seru ya? Seru banget sampai lupa waktu Bu. Main game itu memang sesuatu yang mengasyikkan. Tetapi kalau sampai lupa waktu, terus mengganggu kesehatan, apalagi sampai tidak sekolah, maka main game itu jadi sebuah masalah. Wayan ingin tetap dalam masalah ini. Tidak Bu. Nah, kalau Wayan tidak mau terus dalam masalah ini, berarti Wayan ingin memperbaiki kondisi ini. Ya tentu Bu. Oke, nah menurut Wayan, bagaimana caranya agar Wayan bisa main game tapi tidak mengganggu kewajiban Wayan yang lain? Batasi waktu bermain Bu. Iya, betul ya, memberikan batasan waktu. Oke. Nah, berarti Wayan harus belajar untuk mengatur waktu saat bermain game. Baik Bu. Sekarang Ibu mau tanya, Wayan tinggal bersama orang tua atau ngekos di sini? Kalau kebetulan saya ngekos Bu. Ngekos. Nah, kira-kira di kosan Wayan, siapa orang yang bisa mengingatkan Wayan saat Wayan kebablasan main game? Ya ibu kos dan teman saya namanya Wayan Purnam. Ibu kos, kemudian ada teman yang namanya Wayan Purna. Nah, kalau misalkan teman Wayan ini ataupun ibu kos sedang tidak berada di kosan, apa yang bisa Wayan lakukan untuk membatasi Wayan main game? Ya, mungkin pakai alarm mungkin bisa Bu. Iya, bisa menyetel alarm ya. Oke, baiklah. Nah, mulai hari ini berarti Wayan berkomitmen untuk membatasi main game dengan cara meminta diingatkan oleh ibu kos dan temannya namanya Wayan Purna, serta mengatur alarm sendiri. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali tentang kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas yang ada di sini, ya. Ada nilai-nilai di dalam kesepakatan sekolah itu yang sudah Wayan langgar dengan bermain game hingga lupa waktu. Nah, kira-kira apa nilai yang sudah Wayan langgar dengan bermain game sampai lupa waktu? Menghargai waktu Bu, dan kedisiplinan, juga menghargai diri sendiri. Iya, menghargai waktu, disiplin, dan menghargai diri Wayan sendiri. Oke, nah sekarang coba Wayan pikirkan, seberapa penting sih masalah menghargai waktu, disiplin, dan menghargai diri sendiri ini? Untuk menghargai waktu, saya bisa mengoptimalkan waktu saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan dari kedisiplinan, saya mempunyai satu kunci untuk menuju kesuksesan. Dalam untuk menghargai diri, saya mempunyai kepercayaan diri dan juga memaksimalkan dan meningkatkan dalam fokus dalam berpikir dan berinteraksi dengan orang lain Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi sekarang Wayan siap untuk memperbaiki diri? Siap Bu. Oke, baiklah Wayan, terima kasih sudah menyadari kesalahannya dan sudah bersiap untuk memperbaikinya di kemudian hari. Semoga Wayan lebih bisa menghargai waktu ke depannya dan menghargai kesepakatan sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana, kelas 12 TKJ 1. Kemarin Ibu Emma menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Dengan penyelesaian masalah yang telah dilakukan, saya merasa lega karena tidak mendapat hukuman. Saya merasa lebih didengarkan dan lebih dimengerti. Jadi, punya tekad yang lebih kuat untuk memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayan Riki Gunawan, kelas 12 TBSM 1. Kemarin Bu Emma menerapkan segitiga restitusi dengan menyelesaikan masalah pelanggaran yang saya lakukan. Saya pikir saya akan mendapat hukuman atau sanksi, tetapi ternyata tidak. Saya merasa lega dan lebih dimengerti. Saya juga diingatkan tentang nilai-nilai yang saya yakini untuk memperbaiki diri saya.